قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, sungguh malang nasib Gus Auzi kaum muslimin yang meninggal dunia setelah melaknat Kiai Imad, ya, bersumpah, bersaksi bahwa nasab Ba'alawi itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melaknat Kiai Imad, kemudian memfitnah Kiai Imad, bahwasanya Kiai Imad membuat tesis tersebut tujuannya adalah untuk keburukan, ya, pesanan, untuk membuat propaganda, untuk mencari cuan, ya, demi membela nasab Ba'alawi. Tapi ternyata, ya, penyelenggaraan jenazah dari Gus Auzi ini tidak dihadiri oleh satu Ba'alawi pun kaum muslimin. Ya Allah, sudah mati-matian membela Ba'alawi, ternyata ketika meninggal dunia dicueki sama Ba'alawi. Ya, nggak ada Ba'alawi yang hadir. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Nggak terlihat wajah-wajah orang-orang yang mengklaim sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Gus Auzi Bojonegoro ini adalah termasuk salah satu pembela nasabnya Ba'alawi. Bahkan sampai kekehnya membela nasabnya klan Ba'alawi. Beberapa bulan yang lalu Gus Auzi Bojonegoro ini berani bermain-main mubahalah dengan Al-Quran sekaligus melaknat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oh, ternyata video sumpahnya Gus Auzi itu sudah lama kaum muslimin, ya. Kami pikir ya malamnya bersumpah melaknat Kiai Imad, bahkan menuduh Kiai Imad dengan tuduhan yang seperti itu, ya kemudian paginya langsung meninggal, ya. Kami pikir seperti itu, ternyata sudah berbulan kaum muslimin, ya. Dan yang paling miris adalah pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya. Dan di tahlilan maksud saya, dan di tahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Muharrar juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Ba'alawi itu siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, dia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib yang ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini sebenarnya adalah bisa dibuat untuk edukasi, dibuat untuk renungan bagi para muhibbin yang lain, bahwa sekuat apapun pembelaan Anda terhadap nasabnya klan Ba'alawi, maka ujung-ujungnya mereka tidak ada membela Anda. Sekegah apapun Anda
seberani apapun Anda mengorbankan segala hal Anda untuk membela nasab klan Ba'alawi, ujung-ujungnya tidak ada dari mereka satupun yang membela Anda. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau Anda ini ingin nasibnya seperti orang-orang yang mendahului Anda, yang dulunya semasa hidupnya ini kekeh membela nasabnya klan Ba'alawi, ya silakan monggo teruskan. Ya, saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menasihati. Kemudian mayoritas yang datang di pemakaman Gus Auzi dan tahlil itu adalah orang-orang PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Padahal selama ini, mohon maaf, PWILS ini dihina. Bahkan ketua umumnya, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak luput dari hinaan beliau. Akan tetapi dengan besar hati PWILS, para anggota PWILS ini dengan senang hati mengikuti proses pemakaman dan tahlil jenazah dari Gus Auzi. Ini artinya apa? Bahwa artinya PWILS itu adalah sebuah organisasi yang tidak menimbulkan perpecahan, justru malah mewujudkan perdamaian. Dan ini sekaligus bisa secara tidak langsung mengkanter beberapa pernyataan dari Ketua GP Ansor Jatim kemarin, yang salah satu poin di pernyataan atau instruksi beliau, poin kedua, yang intinya bahwa PWILS ini termasuk organisasi yang memperpecah belah umat. Jadi mohon maaf, Pak Ketua Ansor Jatim ini lihat PWILS Bojonegoro ini dengan rela, dengan senang hati ya bertakziah di Pondok Pesantren Abu Dalil Gus Auzi ya. Dan dengan adanya PWILS Bojonegoro ini mengikuti prosesi pemakaman dan tahlil Gus Auzi, ini menunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, bahwa PWILS itu adalah terbentuk karena memang untuk mewujudkan perdamaian, bukan untuk mewujudkan kebencian, bukan untuk mewujudkan kerusuhan, sebagaimana yang Muhyiddin katakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan almarhum Gus Auzi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh kaum muslimin ya, nggak ada satupun dari klan Ba'alawi yang hadir di dalam penyelenggaraan jenazahnya Gus Auzi. Nggak ada juga yang datang bertakziah. Nggak ada juga yang tahlilan juga kaum muslimin ya. Padahal ya tahlilan itu ritual mereka semuanya ya. Ba'alawi ya tahlilan, kelompoknya Kiai Imad, kelompok PWI juga tahlilan juga. Tapi nggak ada yang hadir satupun dari kalangan Ba'alawi kaum muslimin ya. Nggak peduli mereka. Atau mungkin mereka menganggap bahwa ya sudahlah, biarkan sajalah ya. Auzi ini sudah jelas mukibin Ba'alawi, jadi nggak perlu didoakan. Ya, nggak perlu didoakan, nggak perlu dibantu penyelenggaraan jenazahnya. Yang jelas dia sudah dijamin surga karena cinta sama Ba'alawi. Dan mungkin nanti kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawabannya juga bukan Allah, bukan Muhammad, bukan Islam ya. Jawabannya Ba'alawi. Na'udzubillah min dzalik. Ya karena mukibin berat Ba'alawi, mukibin berat Ba'alawi. Demi Ba'alawi rela bersumpah melaknat orang. Ya. Bahkan katanya itu mubahalah. Ya mubahalah nggak seperti itu. Ya. Kalau itu namanya ya sumpah, kemudian mengeluarkan laknat dan juga memfitnah orang. Dan sebenarnya kaum muslim itu nggak boleh bermudah-mudahan bersumpah terhadap perkara yang sebenarnya nggak terlalu penting lah. Cuma membela nasab, apa urgensinya nasab? Ya kan nggak ada kepentingan sama sekali. Membela nasab itu nggak ada kepentingan sama sekali. Ini demi membela nasab Ba'alawi yang nggak jelas, ya rela bersumpah, rela melaknat ya sesama kaum muslimin, bahkan memfitnah. Dan menyedihkannya, setelah meninggal dunia, yang dibela nggak ada satupun yang membantu penyelenggaraan jenazahnya.
Ya Allah, kasihan kaum muslimin ya. Ya, tapi sesama muslim ya kita mendoakanlah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan Gus Auzi dan juga menerima amal ibadahnya ya. Bagaimanapun beliau adalah seorang muslim ya. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi sekaligus ini juga harus menjadi pelajaran bagi mukibin-mukibin Ba'alawi. Ya, jangan demi Ba'alawi yang nggak jelas, rela bersumpah, rela bertaruh nyawa, padahal ketika terbentur masalah, bahkan sampai nyawanya melayang, yang dibela itu nggak peduli sama sekali. Ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.